tempat-tempat di mana akan dibawa sampai akhirat. Dititipkan di anak yatim, dititipkan di masjid, dititipkan di pesantren-pesantren, dititipkan kepada janda-janda du'afa, dititipkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sudah dikirim ke akhirat. Nanti ketemu di sana. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebiji zarrah, pasti nanti akan temu nih. Akan dia temui, akan dia lihat nanti di sana. Jadi Mas sekalian, sifat zuhud ini sangat penting, terutama dalam keadaan-keadaan seperti ini. Karena dengan sifat zuhud ini akan mengerem segala macam hal yang memang hari ini kita kadang merasa terperangkap dengan keadaan. Ada istilah zaman edan, kalau nggak edan nggak ketuban. Zaman gila, kalau kita nggak gila nggak ikut mendapatkan apa? Bagian. Dan itu hal yang memang kadang-kadang menjadi alasan buat orang untuk melakukan hal-hal yang menurut dia hal yang wajar menurut dia, karena nggak ada lagi cara misalnya. Kalau nggak saya begini nggak akan dapat. Daripada nggak dapat, akhirnya dia ikut-ikutan. Tetapi orang yang zuhud, dia akan menghindarkan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa uang yang dihasilkan dan dengan cara yang haram akan membuat dia mati hati dan terhijab doanya. Jadi terhijab doanya. Orang yang tumbuh dagingnya dari makanan yang haram, itu doanya akan terhijab. Sebagaimana Rasulullah pernah mengabarkan, ada seorang yang melakukan perjalanan sehingga badannya itu berdebu, rambutnya juga awut-awutan. Ya, dalam keadaan seperti itu dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Lalu kata Nabi, bagaimana doanya akan diterima sementara pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya pun juga haram. Itu artinya apa? Bahwa doa itu akan tertolak bila mana ada unsur-unsur haram dalam tubuh kita, baik itu pakaian, baik itu makanan atau minuman. Nah, sifat zuhud ini akan melindungi itu. Ketika kita tahu bahwa ini perkara yang haram, ya kita berusaha untuk menghindari. Kemudian jemaah sekalian, ketika sifat zuhud hilang, sifat qanaah hilang, maka seseorang akan dipenuhi hatinya oleh hubbud dunia. Dan temannya hubbud dunia itu, kalau tadi kan temannya zuhud qanaah, temannya hubbud dunia itu adalah karahiyatul maut. Tidak mau mati, takut mati. Inilah yang disebut Nabi dengan penyakit hati yang disebut wahan, yaitu penyakit yang menimpa kaum muslimin, yang dikatakan Nabi ada satu masa di mana kaum muslimin jumlahnya banyak tapi lemah, mayoritas tapi nggak punya kekuatan. Orang bertanya itu, orangnya banyak tapi nggak kuat, lemah, karena terkena penyakit wahan tadi, cinta dunia, takut mati, baik itu masyarakatnya, baik itu pemimpinnya, baik itu juga ulamanya. Dan itu kita lihat sekarang teman sekalian ya. Bagaimana kita lihat profil-profil sepak terjang dari orang-orang besar ini, kok kecenderungannya itu cinta dunia, sehingga martabat sebagai seorang ulama ini semakin terdegradasi oleh kecintaan kepada dunia. Dan kita lihat teman sekalian, akhir-akhir ini kita mungkin
bisa melihat bagaimana tawaran-tawaran dunia yang akhirnya membuat dia kehilangan jati dirinya. Ya banyak lah tawaran-tawarannya itu. Ada yang tawarannya apa ya? Jabatan-jabatan. Kalau yang terakhir itu apa itu? Pak Henry? Apa itu? Konsensi apa? Tambang itu juga tawaran dunia itu ya. Itu juga hijau itu ya, mempesona. Tapi di situ juga merupakan fitnah-fitnah yang saya kira gitu bukan ranah ulama di situ ya. Karena kalaupun mau harus seorang yang profesional. Profesional pun harus yang punya integritas, yang zuhud tadi ya. Yang zuhud. Dan ini bukan hanya kalangan maaf ya. Pesantren pun sekarang ini sudah terjangkiti sifat hubud dunia. Zuhud juga semakin hilang di kalangan para ulama-ulama yang mengelola pesantren. Ini maaf ya, terjadi juga. Sehingga pesantren menjadi ladang bisnis. Pesantren menjadi ladang mencari tadi jamaah malu wa addana, mengumpul-kumpulkan harta. Termasuk sekolah-sekolah yang mengatakan sekolah Islam juga ada kecenderungan kehilangan sifat zuhud itu. Nah ini jamaah sekalian, maka penting ini buat seluruh, bukan hanya orang awam, bahkan yang lebih penting pemimpin ini, ulama-ulama ini lebih penting lagi untuk memiliki sifat zuhud, sehingga ulama itu akan menjadi orang yang dihormati. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pengarang Riyadhus Shalihin yang mengumpulkan hadis dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu seorang dosen di sebuah universitas dan dia berusaha menjauhi hal-hal yang akan mempengaruhi pikiran dia, kemerdekaan dia. Sehingga beliau orang punya, mungkin orang yang sudah merasa cukup nih. Sehingga ketika diberikan gajinya itu dia kumpulkan, dan nanti setelah terkumpul 1 tahun misalnya dikembalikan lagi ke universitas untuk kepentingan bersama. Apalagi kalau pemberian pejabat, wah nggak mau. Saya yakin kalau Imam Nawawi hidup nggak akan melihat tawaran menjadi komisaris ini, komisaris ini. Saya yakin kalau Imam Nawawi masih hidup itu nggak akan terima tawaran menjadi apa? Komisaris BUMN, atau akan menerima konsesi apa? Karena di situ maaf ya, terlihat ya, sifat zuhudnya makin luntur. Dan tadi ketika sifat zuhud makin luntur, ya tentu tadi kecintaan Allah juga semakin luntur gitu. Kan tadi begitu, kalau izhad fid dunya yuhibbukan nas, zuhudlah terhadap dunia maka kamu akan dicintai oleh Allah. Artinya pemahaman terbaliknya, kalau kehilangan sifat zuhud maka cinta Allah juga semakin hilang gitu. Kira-kira wahyu mukhalafahnya seperti itu. Kalau ingin dicinta oleh manusia, ya jangan zuhudlah terhadap anak kepada manusia. Kalau mau kehilangan sifat zuhud kepada apa yang dimiliki manusia, kamu tergila-gila juga ingin memiliki itu, pasti yang timbul bukan cinta, tapi saling bermusuhan, saling jegal-menjegal. Dan ini terjadi juga zaman sekalian. Maka di masa-masa seperti ini kita harus tumbuh kembangkan dalam hati kita sifat tadi qanaah, bersyukur atas nikmat Allah, kemudian sifat zuhud, tidak tergila-gila dengan dunia. Dunia adalah hajat, betul. Dunia adalah hajat kita. Kita butuh mobil, kita butuh rumah. Dan kalau sekolah kita butuh lahan, butuh bangunan.
selama itu menjadi hajat dunia saja, ya, bukan sebagai hadaful hayat, bukan sebagai tujuan hidup, ya, tapi sebagai hajatul hayat saja, insya Allah aman. Karena dia membatasi kebutuhan saya di dunia ini aja. Dia gunakan hajat dunia, ya, untuk mencapai akhirat. Maka bukan berarti orang muslim itu tidak boleh kaya. Justru orang muslim itu kalau bisa kaya supaya tidak terpesona dengan hal-hal yang akan melelehkan dia. Karena dia sudah punya, tinggal dibangun sifat zuhud tadi. Dengan kekayaan yang dimiliki, dia bisa banyak beramal. Dengan kekayaan yang dimiliki, dia bisa banyak melakukan hal-hal yang berkepentingan kebutuhan umum, walaupun itu bukan segala-galanya. Ya. Artinya untuk mencapai kemuliaan itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang. Banyak cara untuk mencapai kemuliaan. Jamaah sekalian, barangkali inilah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati kita sifat zuhud, sifat qanaah, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari hubbud dunya wa karahiyatul maut, menyelamatkan kita dari cinta dunia dan benci kepada kematian. Mudah-mudahan sifat zuhud itu akan menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu pula dengan sifat zuhud dan qanaah tadi, Allah akan membimbing kita kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah sekalian, waktunya sudah habis.